Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Let me introduce myself. My name is Vini Elisa, as your teacher in 12th grade. And now I would like to explain about biography text. Let's see it. Have you ever read a biography book, and what do you get after reading it? And do you know about biography? Artinya adalah, apakah kamu pernah membaca buku biografi? Apa yang kamu dapatkan setelah membacanya? Dan apakah kamu tahu apa itu biografi? Next, what is biography? A biography is simply an account or detailed description about the life of a person. It entails basic facts such as childhood, education, career, relationships, family, and death. Yang dimaksudkan di sini adalah biografi adalah secara sederhana itu catatan terperinci yang mendeskripsikan tentang sebuah kehidupan seseorang, dan itu memerlukan fakta dasar seperti masa kecilnya, pendidikannya, karirnya, perjalanan kisah cintanya atau hubungan dengan keluarganya, dan kematiannya. Next, biography is mostly in a chronological order, unlike a resume or profile. A biography provides a life story of a subject highlighting different aspects of his or her life. A person who writes biographies is called as a biographer. Oke, artinya adalah biografi itu kebanyakan menceritakan runtutan kronologi, tidak sama seperti risam atau profil. Nah, biografi ini menyorot dari berbagai aspek dalam kehidupannya. Nah, orang yang menulis biografi ini disebut dengan biografer. Okay, next, the functions of biography are as follow. 1. To know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. 2. To give many for information easily and educate to readers. Okay, next, biography text is a detailed description of account of a person's life and written by someone else. Next, artinya adalah fungsi dari biografi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui cerita atau pengalaman seseorang tentang hidupnya, ya, atau mungkin prestasinya yang mungkin ingin kamu ketahui. Lalu yang kedua, untuk memberikan informasi yang lebih mudah dan mungkin bisa mengedukasi si pembaca. Next, biografi teks atau teks biografi itu lebih menceritakan tentang kisah hidup seseorang, ya, yang ditulis oleh orang lain, dan ini non fiksi, ya. Jadi berdasarkan fakta, realistis. Jadi bukan karangan, oke? Contoh, kamu membuat biografi tentang orang tua kamu, di mana orang tua kamu lahir, lalu meranjak teenager, dewasa, kerja, menikah, hingga punya anak, dan mungkin nanti sampai kakek nenek, ya. Oke, selanjutnya I gave your example. Di sini ada tentang Life and Times of Ki Hajar Dewantara. Hayo, siapakah tokoh ini? Kenalkah kalian? Ya, dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, di sini bisa kamu baca. Di sini menjelaskan tentang biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, ini contohnya. Ini sebenarnya hanya contoh simple, contoh dasar. Selanjutnya kamu bisa cari di internet sebanyak-banyaknya. Next, kita masuk ke tugas, masuk ke activity 1. Di sini ada contoh 4 gambar. Nah, yang harus kamu isi adalah di tabel ini. Di sini ada picture 1,
2, 3, and 4. Lalu ada name, place of birth, profession, and achievement. Di situ kamu isi gambar nomor 1 namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, profesinya sebagai apa, dan penghargaannya apa saja. Ya, di situ sudah ada contohnya. Next ke activity 2. Di sini ada sebuah kalimat rumpang ya, dan sini sudah ada jawabannya A, B, C, D, E, or F. Di sini tinggal kamu isi. Jangan lupa ditulis menggunakan pulpen di buku tulis kamu, dikerjakan. Jadi nggak cuma isinya saja. Oke, bisa dipahami. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah untuk pengumpulan tugas. Silakan mengisi link kehadiran yang sudah di-share ya. Lalu berarti nanti isi linknya ya, diklik kalian isi hadir. Lalu yang kedua, tugas sudah bisa dikerjakan setelah kamu melihat video ini dan PowerPoint-nya, dan dikumpulkan paling lambat hari Jumat tanggal 23 Juli 2020 jam 10 ya, waktu Indonesia Barat. Dan tugas yang dikerjakan adalah yang tadi ya, activity 1 and activity 2 dengan menulis ulang soalnya. Lalu kirim foto bukti mengerjakan tugas dan hasil tugasnya ke nomor WA saya. Ingat nomornya yang tertera ya. Lalu jika ingin ada yang ditanyakan atau kurang paham, bisa langsung WA saya saja. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.